amtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati dan muliakan keluarga besar dari Hasnur Group, Ibu Nila, Ibu Ani, dan semua keluarga dari Haji Abdul Somad Sulaiman, juga Ibu Hajjah almarhumah Nur Hayati binti Haji Anangdullah. Saya hafal karena saya punya majelis rutinan bulanan di kediaman mereka di Jakarta. Kita doakan semoga mereka semua dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar Hasnur Group mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi waktunya, dibahagiakan hatinya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Juga segenap dewan guru dari Yayasan Hasnur Group, juga kepada segenap ustadzah, wabil khusus Ustadzah Firdaus binti Syekh Abu Bakar bin Salim beserta grup Al-Batul. Kita doakan semoga selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala insyaallah, dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Juga semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya disayang Allah, dirahmati Allah, diridhoi Allah, diberkahi Allah, dan juga disayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah, didekatkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Muslimah, keistimewaan dan peranannya. Muslimah, apa sih keistimewaannya? Itu ya, akan kita bahas insyaallah di pertemuan pada siang hari ini. Teman-teman saya sekalian, dulu nih kita sebagai kaum perempuan itu dianggap kayak nggak punya nilai gitu, setengah barang. Saya pernah dengar kabar, pernah baca, dan juga pernah dengar satu kajian bahwa di masa jahiliyah banyak laki-laki yang suka menguburkan anak perempuan mereka hidup-hidup. Khasyatal ar, karena khawatir membuat aib, membuat malu keluarga. Allah pun bahkan cerita itu ya dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza busyira bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila diberi kabar gembira bahwa anaknya lahir seorang perempuan, wajahnya segera menghitam karena marah. Yatawara minal qaum, ngumpet-ngumpet dari kaumnya. Jangan sampai mereka dengar kabar yang begitu memalukan bagi mereka tersebut. Kalaupun sampai umur agak besar gitu, umur sampai nikah, teman-teman saya sekalian, dalam pernikahan di masa jahiliyah itu tidak ada keseimbangan peranan. Yang ada adalah laki-laki yang membuat rumah tangga gitu ya, sementara perempuan itu hanyalah dianggap setengah barang. Bahkan saya pernah dengar dari guru saya, Sayyidil Hubabah Nur, beliau mengatakan bahwa zaman jahiliyah dulu tuh perempuan itu nggak boleh ketawa di hadapan suaminya. Kalau perempuan ketawa di hadapan suaminya, boleh nyabut giginya.
Saya bayangin aja. Untung bukan kita yang hidup zaman itu. Kalau enggak nih ompong semua nih. Para istri ini udah dipastikan nggak punya gigi kayaknya. Masya Allah, Masya Allah. Nggak dianggap teman-teman saya sekalian. Tapi Islam datang memuliakan kaum wanita. Islam datang menjadikan perempuan mulia. Islam datang menjadikan seorang perempuan menjadi sama-sama punya kesempatan, punya kans yang sama, punya kesempatan yang sama, punya kemungkinan yang sama dengan kaum laki-laki dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dalam dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kebahagiaan hidup dunia hingga akhirat. Saudaraku sekalian saya muliakan, muslimah menjadi mulia, menjadi mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Muslimah mulia di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimah mulia dalam pandangan Islam. Karenanya jangan sampai kamu tidak mendapatkan kemuliaan tersebut, jangan sampai kamu tidak mendapatkan keistimewaanmu sebagai seorang muslimah. Jadi sekalian, adik-adik nih, sebagai anak dek, kamu begitu istimewa. Sebagai anak muslimah, kamu begitu istimewa. Nabi sampai bilang dalam salah satu hadisnya, man kanat lahu thalas jawari kanat lahu itqun minan nar. Kata Nabi, siapa kalian kaum laki-laki punya 3 anak perempuan, 3 anak perempuan, ketiganya dididik, dibesarkan, diajari sampai ketiganya menjadi solehah, sampai ketiganya sholatnya bagus, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, mampu menjaga diri. Kata Nabi Muhammad, ketiga anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Artinya akan membimbing orang tuanya masuk ke dalam surga. Maka dek, kalian sebagai anak muslimah, kalian begitu istimewa. Kalian adalah bidadari kedua orang tua yang akan membawa tangan kedua orang tuanya menuju ke dalam surga. Begitu istimewa Nabi Muhammad menempatkan kaum perempuan. Begitu istimewa Allah Subhanahu wa taala lewat syariat dalam Islam ini meletakkan tempat kita sebagai seorang muslimah. Bidadari-bidadari ibu dan ayah kita. Kalau udah menikah, surganya bukan cuma nanti dari di dunia. Kamu sudah akan menjadi sekeping surga Allah yang tercecer di bumi. Para istri, jika kalian jadi istri yang solehah, maka kalian adalah sekeping surga Allah di bumi yang Allah berikan kepada suami kalian. Hadis yang tadi dibacakan oleh MC, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus solehah. Dunia ada senengnya kata Nabi, dunia ada surganya. Dan sesurga-surganya dunia, sesurga-surganya bumi, seseneng-senengnya bumi adalah memiliki istri yang solehah. Jadi ini buat para istri,
kalian adalah sekeping surga bagi suamimu. Kalau kepengen tahu saya nih yang dimaksud sama Nabi istri soleha apa bukan, silahkan lihat-lihat di rumah tanggamu. Suamimu kalau deket kamu berasa adem kayak di surga, atau berasa gerah panas kayak di neraka gitu. Ini kok suami nggak betah amat ya kalau deket saya. Ya itu belum, berarti kamu belum yang dimaksudkan Nabi sebagai khairu mata'id dunya, sebagai sebaik-baik kesenangan di dunia. Kalau jadi ibu nih muslimah luar biasa, surganya turun ke bawah telapak kaki. Kata Nabi, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Kamu menyeret-nyeretnya kemanapun saja kamu pergi. Masya Allah. Dan memang benar ya, ibu tuh surga, surga buat anak-anaknya. Saya berasa banget karena saya baru kehilangan ibu saya, dan itu benar-benar kayak kehilangan surga di bumi gitu. Dulu saya pernah nulis, saya bilang saya tahu, saya percaya bahwa surga itu ada di bumi di bawah telapak kakimu, Bu. Sebab saya selalu merasakan wanginya di tanganmu ketika saya mencium tanganmu. Sekarang umi saya udah nggak ada. Saya jadi piatu. Sedih saya. Ada yang piatu di sini? Kita senasib. Masya Allah. Umi saya perempuan sederhana yang selalu bisa menenangkan hati anak-anaknya. Perempuan sederhana yang segala urusan berat-berat di atas muka bumi ini jadi ringan dengan tengadah tangannya. Berasa banget. Dulu kalau ada apa-apa, sakit atau apa gitu, minta doa umi saya, kayaknya semuanya jadi ringan aja. Tapi mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan orang soleh, orang solehah, kabarnya dalam alam kubur pun tetap dapat mendoakan keluarganya. Jadi gitu teman-teman saya sekalian, betapa sebagai seorang muslimah kita telah diangkat Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Dulu orang menganggap perempuan nih lashe, kayak nothing gitu, kayak bukan apa-apa gitu. Akan tetapi Islam bahkan menempatkan mereka pada derajat yang sangat-sangat tinggi, termasuk dalam peranannya di masyarakat. Saya ada baca dan juga dengar pelajaran tentang wasiat Nabi Muhammad alaihi wasallam kepada umatnya, kepada muslimin dari kalangan Ansar dan Muhajirin saat-saat jelang kewafatan beliau. Ini khutbah terakhir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu saat khutbah yang terakhir, Nabi banyak pesan. Dan orang tuh
kalau di saat-saat terakhir berpesan pasti sesuatu yang paling penting. Kan begitu? Nabi tentu saja tahu bahwa itu akan menjadi khutbah beliau yang terakhir. Karenanya teman-teman, Nabi benar-benar menyampaikan perkara-perkara yang sangat penting. Salah satunya, kata Nabi Muhammad, as-salah, as-salah, wa ma malakatil yamin, as-salah, as-salah. Jagain sholat ya, kata Nabi nih, umat saya jagain sholat, jagain sholat, jangan tinggal sholat. Dan jagain pula sholatnya orang-orang yang kalian tanggung nafkahnya, anak, istri, keluarga yang tinggal di rumah, pastikan mereka jangan ada yang meninggalkan sholat. Kemudian pesan Nabi Muhammad, dan ini lama saya pikirin. Pesan Nabi, ini yang dengerin khutbah Nabi waktu itu kaum laki-laki teman-teman. Nabi Muhammad pesan seperti ini nih. Ya ayyuhan nas, usikum bin nisa'i khaira, fa innahunna awanun lakum fi umuri dinikum wa dunyakum. Dalam satu riwayat, fi ma'asyikum wa ma'adikum. Ya ayyuhan nas, kata Nabi Muhammad, wahai sekalian manusia, umat saya nih, dengerin saya, kata Nabi. Usikum bin nisa'i khaira, kalian semua yang baik-baik ya sama perempuan. Nih, kaum laki-laki dipesenin sama Nabi buat baik-baik sama kita, kaum perempuan. Makanya nggak ada ulama orang mulia yang memperlakukan perempuan dengan tidak baik. Nggak ada orang takwa, orang mulia, apalagi ulama KDRT sama istrinya. Nggak ada teman-teman, nggak ada. Kalau dia KDRT ya bukan orang mulia. Sebab Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya menceritakan tentang kaum perempuan, la yukrimuha illa karim, wala yuhinuha illal la'in. Kata Nabi, perempuan itu nggak ada yang bisa memuliakannya kecuali laki-laki yang mulia, dan tidak ada yang menghinakan perempuan kecuali laki-laki yang hina. Ini para istri nih, wah saya banyak dapat senjata nih dari ustazah nih, banyak dapat modal nih. Terbilangin suami saya kayak begitu. Ya, kalau dia lagi kurang baik, kasih tahu aja, bang, ingat pesan Nabi. Nabi berpesan buat baik-baik sama saya nih. Usikum bin nisa'i khaira. Kata Nabi kepada kaum laki-laki, yang baik-baiklah kalian kepada istri kalian, kepada kaum perempuan. Yang baik, yang benar memperlakukan. Terus Nabi ada kasih tahu tentang peranan perempuan dalam kehidupan. Apa kata Nabi? Fa innahunna awanun lakum fi umuri dinikum wa dunyakum. Karena sesungguhnya istri kalian adalah partner kalian, adalah kawan kalian, adalah rekan kalian dalam kalian menyelesaikan urusan agama kalian maupun urusan dunia kalian. Ini Nabi nih, ini Islam.
teman-teman saya sekalian. Islam itu menganggap istri bukan makmum yang harus berdiri di belakang. Islam tidak menempatkan juga istri sebagai imam yang mengontrol suaminya, yang menuntut suaminya, yang menjadi pengatur suaminya. Maka salah jika kamu menempatkan dirimu, jika kamu istri, kamu menempatkan dirimu sebagai imam yang mengontrol suami, ataupun kamu menempatkan dirimu sebagai makmum yang ikut aja apa kata suami. Enggak gitu, enggak gitu. Islam menempatkan kita, teman-teman saya sekalian, sebagai istri. Fa innahunna awanun lakum. Kata Nabi, sesungguhnya istrimu adalah partnermu, rekanmu, kawanmu. Maka berdirilah di samping suamimu, dengarkan apa yang dia sampaikan, jadilah kawan, jadilah teman bagi suamimu. Dengan itu rumah tanggamu akan berjalan dengan indah, rumah tanggamu akan harmonis, rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang seperti Allah bilang dalam Al-Quran. Allah turunkan sakinah, mawaddah, warahmah. Gitu. Ini yang denger banyak istri apa enggak nih? Banyak juga ya. Banyak juga pelajar. Ini yang pelajar boleh angkat tangannya? Oh, yang di belakang. Oke. Itu kok umurnya kayak udah nenek-nenek, masih pelajar juga? Bukan ya. Baik. Boleh angkat yang bukan, yang istri. Yang jadi istri boleh angkat tangan? Oke, banyak juga. Oh, pelajarnya jadi istri juga? Belum ya. Calon istri. Tuh, Islam menempatkan kaum perempuan setinggi itu, teman-teman. Saya bacanya GR sendiri. Ya Allah, senang bener jadi muslimah. Begitu istimewa peranan kita kepada keluarga, bukan hanya sebatas makmum yang ikut apa kata suami, bukan. Akan tetapi teman-teman, awan, rekan bagi suami kita untuk bisa berjalannya rumah tangga dengan cara yang terbaik. Saudara sekalian, makanya nih buat ibu-ibu yang pada punya anak laki-laki, Bu, yang pada punya perjaka, ibu-ibu kayaknya boleh lihat ke belakang. Enggak. Yang di belakang kan banyak pelajar tuh, suruh cari mantu. Enggak gitu. Buat para ibu yang punya anak perjaka, kalau nanti nyari mantu jangan asal cakep. Karena saya dapat nih satu pembahasan bahwasanya bapak sama ibu, kecerdasan anak tuh ngambilnya dari ibu. Kecerdasan anak ngambil banyak dari ibu, teman-teman. Makanya biasanya kalau ibunya pinter, anak-anaknya pada pinter dah. Gitu. Jadi jangan nyari asal cakep gitu, ya. Cari yang solehah, cari yang bertakwa, cari yang belajar, cari yang biasa mempergunakan otaknya untuk kebaikan-kebaikan. Cari yang berilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah-rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sesuai dengan
ridhonya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian saya muliakan, di masyarakat peranan muslimah enggak tanggung-tanggung. Kata Nabi Muhammad alaihi salam, al-mar'atu imadul bilad, idza saluhat saluhatil bilad, wa idza fasadat fasadatil bilad. Perempuan itu tiangnya negara. Perempuannya benar, benar negaranya. Perempuannya rusak, rusak negaranya. Jadi Allah tuh kalau mau lihat satu negara, nilainya di mata Allah tergantung dari perempuan-perempuannya kayak gimana tuh. Indonesia sebagai negara, nasibnya ditentukan dari bagaimana perempuan di Indonesia. Kalimantan Selatan sebagai satu negara, nilainya tergantung dari bagaimana perempuan-perempuannya. Banjarmasin sebagai satu kawasan, negara dalam skala yang lebih kecil, sebagai bilad dalam skala yang lebih kecil, nilainya tergantung dari bagaimana perempuannya. Dan rumah tanggamu teman-teman, sebagai sebuah negara dalam skala yang paling kecil, nilainya tergantung dari bagaimana perempuan-perempuannya sebagai tiang-tiangnya. Jangan kamu pikir kamu tidak berpengaruh. Jangan kamu pikir kamu tidak punya pengaruh di dalam masyarakat maupun di dalam rumah tangga. Pengaruhnya paling besar ada pada dirimu teman-teman. Ada pada dirimu. Saya kasih tahu, pengaruhnya paling besar ada pada dirimu, sebab kamu adalah tiangnya. Suamimu bersandar padamu sama kayak tiang. Tiang tuh disandarin sama atap, disandarin sama tembok, disandarin sama pintu, semua nyandarnya sama tiang teman-teman. Demikian pula dengan dirimu itu. Allah jadikan kamu tiangnya dalam rumah tangga. Suamimu bersandar padamu, anak-anakmu bersandar padamu. Maka seperti apa anak-anak, lihat seperti apa ibunya. Banyak di antara anak-anak menjadi anak-anak yang soleh-solehah karena ibunya berpengaruh sangat besar dalam lingkungan rumah tangga tersebut. Saudariku sekalian yang saya muliakan, sampai-sampai dikatakan kan, di balik laki-laki yang hebat selalu ada perempuan yang hebat. Pernah dengar sebaliknya nggak? Di balik perempuan yang hebat selalu ada laki-laki yang hebat? Belum tentu. Tapi di balik laki-laki yang hebat, hampir bisa dipastikan selalu ada perempuan yang hebat. Maka begitu tinggi keistimewaan seorang muslimah, begitu tinggi peranan seorang muslimah, baik di dunia ini maupun nilainya di mata Allah untuk agama yang menjadi dasar kehidupan nanti di akhirat. Perempuan punya pengaruh yang sangat penting. Sedikit sekalian yang saya muliakan, saya punya satu cerita. Di Mesir kemarin, beberapa tahun lalu, setahun lebih yang lalu ya, saya ada pergi ke Mesir. Ramadan tahun 2021. Saya ada pergi ke Mesir, salah satu dari yang diziarahi ada namanya Ibnu Daqiqil Id. Pernah dengar nama itu? Ini kalau saya sebut nama pedangdut pada apal semua nih. Kalau saya sebut nama penyanyi pada apal semua nih. Apalagi kalau saya sebut nama polisi yang berkasus, apal semua pasti.
Tapi kalau disebutin nama imam, nama ulama, belum tentu tahu ya. Nggak apa-apalah, dimaafkan. Serius sekalian, jadi ada satu ulama namanya Ibnu Daqiqil Id. Kalau santri-santri belajar agak tinggian pasti suka baca tuh. Di kitab-kitab kayak I'anatul Talibin tuh suka ada. Qala Ibnu Daqiqil Id gitu. Sebab beliau salah satu dari ulama terkemuka juga pada masanya. Ibnu Daqiqil Id itu namanya tuh bukan nama aslinya. Tentu aja. Masa ada orang namanya Ibnu Daqiqil Id, anak tepung lebaran. Mana ada orang ngasih nama anaknya walaupun lahir di hari raya sekalipun, ya udah deh kasih nama aja anak tepung, anak tepung. Nggak mungkin kan? Tapi beliau dapat julukan Ibnu Daqiqil Id, anak tepung lebaran. Kenapa begitu? Karena gini teman-teman. Beliau waktu itu sudahlah menjadi seorang ulama terkemuka, ahli fikih. Muridnya banyak, di kampung tuh semua murid beliau semua. Ngaji kepada beliau semua. Kajian di sana, di sini, di masjid ini, masjid itu, pinter. Satu hari ada istrinya lagi jalan. Kayak habis pergi ke pasar atau pergi kemana, lagi mau pulang ke rumah, kedengeran ada orang lagi ngobrol. Karena sebut-sebut nama suaminya, dia penasaran. Ada anak muda gitu, pemuda-pemuda tanggung lagi pada ngobrol. Ngobrolnya gini nih, Syekh kita tuh pinter banget ya. Gurunya siapa sih? Iya, nggak pernah denger loh gurunya dia siapa, tapi pinter banget emang. Jangan-jangan tuh guru kita nih dapat ilmu laduni kayaknya. Ilmu laduni itu ilmu yang langsung diturunkan Allah dari langit gitu. Kayak nggak pakai belajar langsung ngerti gitu. Istrinya nih lewat nih di saat suaminya lagi diomongin kayak begitu. Istrinya kebetulan lagi iseng. Ini ya. Istrinya pinter juga. Lagi iseng waktu itu. Kepengen ngasih pelajaran buat umat. Disamperin sama beliau. Nah, kalian lagi ngomongin suami saya. Kita lagi ngomongin Syekh Fulan, sebutin namanya. Iya, itu suami saya. Oh, mohon maaf Bu Nyai, kami nggak tahu. Dia bilang itu suami saya yang kalian ceritain. Oh iya memang, pinter banget ya, luar biasa keilmuannya. Kalian nggak tahu siapa gurunya? Nggak tahu. Kami nggak pernah tahu guru beliau itu siapa. Mau tahu siapa gurunya? Siapa? Yang ada di hadapan kalian inilah gurunya. Saya adalah guru suami saya. Nggak percaya semua gitu ya. Anggapnya kayak yang aneh aja gitu. Dia bilang kalau kalian nggak percaya ntar liatin. Hari raya nanti di saat beliau khutbah saya nggak ajarin. Coba nanti keluarnya kayak gimana. Oh iya deh. Cerita ini menyebar ke kalangan murid-murid. Orang di kampung situ semuanya nyebarin rumor bahwasanya gurunya Syekh mereka adalah istrinya. Dan kita mau lihat nanti kalau hari lebaran istrinya nggak ngajarin dia, bisa apa enggak khutbahnya. Jadi sekalian saya muliakan, istrinya ini adalah seorang perempuan pinter, cerdas, dan karena cerdas beliau solehah. Sehingga sekalian, nih ya, sangat erat kecerdasan dengan kesolehan. Kenapa? Karena orang yang cerdas suka mikir.
Orang yang mikir lama-lama tahu bahwa dunia ini nggak ada artinya. Lama-lama tahu bahwa yang bisa diandalkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cerdas selalu mikir sehingga lama-lama dia akan tahu, apalagi kalau terus belajar, bahwa manusia paling setia, bahwa manusia paling baik kepada manusia yang lain. Manusia yang paling bisa diandalkan adalah baginda Nabi besar Muhammad. Maka ia pun menjadi seseorang yang hidup untuk mencari ridha Allah, dan dia mencintai Rasulullah. Ia pun menjadi perempuan yang solehah. Sehingga sekalian, mudah-mudahan Allah jadikan kita perempuan-perempuan pinter, perempuan-perempuan yang terus belajar, sehingga kita menjadi perempuan-perempuan yang solehah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Istrinya ini nih, Syekh ini nih, solehah teman-teman. Tapi ini kan mau ngambil pelajaran, biasanya nggak pernah nuntut suaminya. Jangankan nuntut suaminya, minta sesuatu nggak pernah. Istrinya nih, nggak pernah. Terima aja. Suaminya dapat duit kasihin istrinya, alhamdulillah. Suaminya yang sebagai seorang ustadz ini ya, kadang-kadang nggak punya uang, istrinya bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa, tenang bang, yang ngasih rezeki Allah, nggak apa-apa. Tapi kali ini berbeda, karena istrinya punya misi tersembunyi untuk meyakinkan umat betapa pengaruh seorang istri, betapa pengaruh seorang perempuan sangat besar dalam diri seorang laki-laki jika dia adalah seorang syekh, seorang ulama, seorang yang alim sekalipun. Dari awal Ramadan suaminya dibilangin, bang, anak kita bang kemarinan cerita katanya dia makan tahun lalu kue lebaran enak banget bang. Bang, ntar kalau punya duit kasih saya ya, saya mau bikin kue, saya mau beli pakai uang tersebut tepung buat lebaran. Suaminya, istrinya nggak pernah minta. Jadi ketika istrinya minta, kepikiran banget. Ini penting nih para istri nih. Kamu kalau kepengen, kalau minta sesuatu, suamimu itu panik, pengen cepet-cepet ngasih, jangan suka minta. Jadi kalau pas kamu minta, suamimu panik. Tapi kalau kamu emang biasa-biasa minta, ya jangan salahin siapa-siapa. Kalau permintaanmu kadang-kadang dikasih, kadang-kadang enggak. Kan begitu? Teman-teman sekalian saya muliakan, nih istrinya nggak pernah minta sama suaminya. Qanaah aja biasanya. Tapi yang kali ini bener-bener minta sama suaminya. Bang, duit dong buat beli tepung lebaran. Subhanallah, suaminya tuh emang Allah udah aturin ya, nggak punya duit waktu itu. Suaminya bilang, ya udah ntar deh, ntar. Setiap kali suaminya mau buka kitab, istrinya samperin, bang tepung lebaran gimana bang? Entar lagi suaminya kayak kelihatan mau murojaah gitu ya, mau buka kitab segala macam, disamperin lagi sama istrinya, uangnya udah dapet bang. Masya Allah. Tiap hari tuh suami direngekin masalah tepung lebaran teman-teman. Sampai datang kurang sehari sebelum lebaran,
Si istri dengan linangan air mata bilang, ya ampun bang, jadi nggak bisa nih. Saya bikinin kue lebaran buat anak-anak kita. Kesian loh mereka. Saya padahal udah belajar bikin kuenya. Saya kemarin les sama tetangga. Saya lihatin dia bikin kuenya kayak gimana. Aduh kesian banget ya anak-anak kita ya bang ya. Suaminya bilang, kalau misalnya ada yang saya dapat uang, kamu masih bisa keburu. Ya udah deh bang, insya Allah deh bang. Pokoknya bang, tepung lebaran ya bang ya. Sampai besok paginya, sang suami mau pergi untuk khutbah Id. Istrinya di pintu, bang jangan lupa ya bang. Tepung lebaran nih bang. Tepung ya bang. Buat bikin kue lebaran, tepung. Udah jalan lagi nih bang, tepung bang. Masya Allah. Sedikit sekalian saya muliakan, beliau pun khutbah Id. Tengah-tengahan khutbah, si anak santri ini masih lagi liatin aja syekhnya nih. Bener gak sih? Nih kali ini gak mau diajarin sama istrinya yang adalah gurunya. Keluarnya kayak apaan nih? Masih depan pembukaan masih bagus saja. Abis itu sebut hadis, bener-bener terngiang-ngiang ucapan istrinya. Tepung lebaran, tepung lebaran, tepung lebaran. Saat itulah kemudian lupa beberapa keterangan-keterangan, beliau pun kemudian meracau lisannya dengan bilang, tepung lebaran, tapi kalau kemudian tepung lebaran, itu subhanallah semua yang ada di tempat tersebut jadi berteriak dan faham bahwasannya gurunya adalah istrinya. Sejak hari itu beliau dapat julukan Ibnu Dakikil Id, anak tepung lebaran. Orang yang selalu kepikiran tepung lebaran. Masya Allah. Begitu pulang-pulang, suaminya bilang, maafkan saya nggak bisa ngasih kepada kamu tepung lebaran. Dan khutbah tadi saya berantakan. Kata istrinya, saya nggak bener-bener kepengen tepung lebaran. Saya cuman mau ngajarin anak-anak yang katanya murid-murid kamu itu, bahwa saya adalah guru kamu selama ini. Pengaruh teman-teman, pengaruh. Istri ngaruh, terutama istri yang soleha. Ngaruh. Sehingga sekalian saya muliakan, cobain aja, berpengaruh kamu kepada suamimu, terutama kalau kamu itu soleha. Nilai takwa dia, nilai ibadah dia sangat dipengaruhi sama istrinya. Makanya nih, kalau ada istri-istri yang suka selalu yang diceritain keburukan suaminya, bahkan kalau lagi kayak curhat itu semuanya jelek semua tentang suaminya, saya jadi mikir gitu. Lah istri itu kan, suami itu kan cerminan istri. Kalau suamimu sejelek itu, artinya kamu juga sejelek itu sebenarnya. Betul? Cobain deh, cobain. Berubahlah kepada suamimu yang baik kepada suami. Kamu akan tahu betapa sangat berpengaruhnya dirimu kepada suamimu itu. Saya sih teman-teman ngerasa bahwa suami tuh sepinter apapun, sehebat apapun, istri tuh pasti punya pengaruh kepada suaminya. Yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang Asia itu benar-benar mengajarkan kepada kita kaum perempuan betapa sangat berpengaruhnya seorang istri
pada diri suaminya. Fir'aun itu membunuh semua anak laki-laki yang lahir di tahun tersebut. Tiba-tiba istrinya habis mandi bawa bayi laki-laki. Ini kan mestinya dibunuh nih. Dia membunuh semua anak laki-laki yang lahir pada tahun tersebut. Asia, suaminya Fir'aun, karena dia mimpi bahwa kerajaannya, kekuasaannya akan hancur, ditumbangkan oleh seorang anak yang lahir, anak laki-laki yang lahir pada tahun tersebut. Jadi Fir'aun ketakutan, Fir'aun panik, memutuskan semua anak laki-laki yang lahir di tahun tersebut dibunuh, disembelih teman-teman, dibunuh semuanya. Yudzabbihuna abna'ahum, semua anak laki-lakinya disembelih semuanya. Tahu-tahu istrinya habis mandi di pemandiannya di sungai, bawa anak, bawa bayi. Begitu ngelihat bawa bayi, langsung Fir'aun ambil pedangnya. Asia, apa tuh yang kamu bawa? Anak. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kalau gitu saya bunuh juga. Barangkali ini nih yang akan dapat menumbangkan kerajaanku. Jangan gitu dong Mas Fir'aun. Kita diskusi dulu. Kita meeting dulu yuk, meeting. Kita rapat dulu, kita rapat. Sekarang gini loh. Kalau itu adalah takdirmu, bukankah memang pasti terjadi? Dan kalau ternyata takdir itu adalah anak ini, kamu tidak akan mungkin bisa membunuhnya. Dan kalau takdirnya adalah anak ini, bukankah aman untukmu Fir'aun, sebab dia ada bersama dengan kita. Fir'aun mikir, iya juga ya. Teman-teman saudara sekalian, dari cerita ini nih, Fir'aun membunuh semua anak laki-laki yang lahir di tahun tersebut. Ternyata anak yang diinginkan oleh Allah untuk menghancurkan kerajaan Fir'aun malah diangkat anak sama Fir'aun, hanya karena bujuk rayu istrinya. Dari sini kita tahu nggak ada suami nggak bisa dirayu. Suamimu nggak Fir'aun amat kok. Fir'aun aja bisa dirayu sama istrinya. Ayo, rayu suamimu buat kerjain kebaikan. Rayu suamimu untuk melakukan hal-hal besar dalam kehidupan. Rayu suamimu, kamu kepengen anakmu disekolahkan di sekolah yang bagus. Kamu kepengen anakmu menjadi anak yang bermanfaat buat Islam, misalnya gitu. Rayu suamimu untuk punya pemikiran-pemikiran yang bagus, teman-teman saya sekalian. Jadilah istri yang salehah. Sehingga sekalian saya muliakan, jadi sangat berpengaruh perempuan baik dalam peranannya di masyarakat maupun dalam peranannya di akhirat nanti. Kita belajar untuk jadi perempuan-perempuan yang soleha. Ustazah, masalahnya saya tuh hatinya kecil. Saya tuh orangnya suka gampang sedihan. Saya tuh suka gampang marah-marah. Teman-teman, orang yang gampang marah-marah itu karena sangat lemah. Dia merasa dia tidak cukup didengarkan kecuali dengan suara yang dinaikkan atau ancaman-ancaman. Kalau kamu jadi perempuan yang kuat, kamu nggak harus marah untuk bisa didengarkan. Kalau kamu adalah perempuan yang kuat,
Kamu nggak harus mengeraskan suara untuk membuat anakmu, suamimu, saudaramu mau mendengarkanmu, teman-teman. Sampaikan argumen aja gitu. Nah, sekarang kalau kamu merasa, Ustazah, masalahnya nih saya sebagai perempuan ini, saya tuh lemah gitu. Saya lemah. Saya nggak berdaya. Saya perempuan yang hatinya kecil. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya nggak ada istimewanya, apalagi bisa mengambil peranan gitu. Saya enggak, Ustazah. Dengerin saya. Kamu perlu beberapa hal untuk menjadikanmu memaksimalkan keistimewaan dan menjadikanmu memaksimalkan diri, mengoptimalkan diri, sehingga kalian dapat menjadi perempuan-perempuan yang memiliki peranan dalam kehidupan ini. Kamu mau jadi perempuan bahagia, mau jadi perempuan yang kuat, mau jadi perempuan yang di dunia hidup dengan kemanfaatan, di akhirat kalian menjadi calon-calon penghuni surga. Dengarkan saya, disinilah letak keistimewaan kalian. Pertama, ilmu. Jadilah kalian perempuan yang pandai. Adik-adik, para pelajar, jangan berhenti belajar. Dek, jangan berhenti belajar. Belajar yang benar. Maksimalkan waktu kalian untuk mencari ilmu dengan sebaik-baiknya. Dipakai otakmu tuh. Jangan biarkan kosong. Jangan biarkan nggak dipakai gitu. Teman-teman sekalian, dipakai. Jangan jadi barang bekas ya. Karena nggak pernah dipakai gitu. Barang bekas tuh murah, teman-teman. Pakai otaknya buat mikir. Adik-adik, jangan berhenti belajar. Ada banyak perempuan-perempuan pandai yang bahkan saya temui di zaman sekarang ini. Banyak. Belum lama saya berjumpa dengan Hubabah Syarifah bintil Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar. Seorang perempuan hafal Al-Quran bersama dengan sanatnya, dan beliau hafal Al-Quran dengan tafsir-tafsirnya sekali. Hafal Al-Quran lengkap dengan pentafsiran ayat-ayatnya. Beliau bahkan bisa membaca Al-Quran dari berbagai macam cara baca ya. Luar biasa banget teman-teman saya sekalian. Pandai sekali, pinter sekali. Upas ayat satu demi satu. Salah satu dari perempuan-perempuan pandai yang saya temui di atas muka bumi ini. Mulia, mulia dengan Qur'annya, mulia dengan sanad keilmuannya, mulia tahu apa yang harus beliau lakukan dalam kehidupan di atas muka bumi ini. Masya Allah, keren-keren tuh. Sedikit sekalian saya muliakan, ada banyak perempuan-perempuan pandai yang juga menjadi tonggak dalam masyarakat kita ini. Ada di antara mereka bahkan yang menulis beberapa kitab di masa nifasnya. Karena di masa nifas nggak bisa sholat, nggak bisa ini, nggak bisa itu, beliau habis melahirkan, anaknya meninggal. Di masa nifasnya tersebut beliau menulis kitab-kitab. Sedikit sekalian saya muliakan, banyak ulama-ulama, dan di antara yang paling bersinar dalam segi keilmuan tidak lain tidak bukan adalah Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar, putri dari sahabat Nabi Muhammad alaihissalam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha. Itu teman-teman sedikit sekalian, sepertiga dari ilmu fikih Islam, dari ilmu fikih, ilmu syariat, sumbernya dari Sayyidah Aisyah. Keilmuannya diakui
Tak hanya di kalangan kaum perempuan, bahkan di kalangan para sahabat. Ada banyak kali Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanya beberapa permasalahan, kemudian beliau menjawab, "Is'alu Aisyah fa innaha a'lam minni fi hadhil mas'alah." Tanyakan masalah ini kepada Sayyidah Aisyah, dia lebih mengerti dalam urusan ini dibandingkan dengan saya, kata Sayyidina Ali, yang padahal Sayyidina Ali seperti kata Nabi Muhammad, "Ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha." Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Segitunya, ada beberapa hal yang Sayyidina Ali bilang, tanyain Aisyah aja. Dia lebih mengerti dalam masalah ini dibandingkan dengan saya. Para sahabat meriwayatkan, faqad ra'aina wa ma ra'aina ahadan afqah bihalal wa haram min Aisyah. Kami udah lihat di antara kami semua, nggak ada orang yang lebih ngerti masalah hukum halal haram segala sesuatu lebih dibandingkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha warda. Beliau sendiri mengatakan tentang dirinya, Sayyidah Aisyah berkata, "Ma min ayah min ayatil Quran qara'tuha." Tidak ada satu ayat dari ayat-ayat Al-Quran yang saya baca melainkan saya faham kapan turunnya, saya mengerti hukum yang terkait di dalamnya, dan saya faham tata bahasa Arabnya Al-Quran. Semua ayat-ayat Al-Quran beliau memahaminya, teman-teman saudaraku sekalian. Seorang perempuan brilian yang meriwayatkan ribuan hadis dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi perawi yang meriwayatkan hadis Nabi Muhammad yang terbanyak. Ketiga, sesudah Sayyidina Abu Hurairah dan Sayyidina Ibnu Abbas alaihi ridwanallah, Sayyidah Aisyah menjadi yang ketiganya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ini Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kamu kalau kepengen jadi perempuan mulia, perempuan yang istimewa, jangan berhenti belajar. Buat para santri, buat para pelajar, teruslah menuntut ilmu. Yang serius belajar, yang serius belajarnya. Karena ilmu itu banyak banget. Dan ilmu itu perlu tenaga, waktu yang sangat banyak, teman-teman. Saya belajar 12 tahun. Saya mondok 12 tahun. Nggak ngitung masa SD ya. Mondok saya 12 tahun. Dari di Darul Lughah wa Dawah At-Tauhidiyah Al-Anwar Sarang Rembang sampai di Daruz Zahra Tarim Hadramaut Yaman. Saya belajar sungguh-sungguh. Saya rajin belajar. Tepatnya bukan rajin belajar, suka belajar. Saya suka belajar. Dulu waktu di Al-Anwar, saya hafal Alfiyah Ibnu Malik 1000 bait. Dalam pembahasan tata bahasa Arab, 1000 bait saya hafal semuanya. Dan kemudian meskipun sekarang udah banyak lupa ya, tapi teori-teori baca kitab insya Allah sih saya ya bolehlah gitu. Apalagi kalau dibandingin sama yang sama orang Kalimantan, boleh-bolehlah saya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, saya pelajarin waktu di Al-Anwar Sarang Rembang kitab Fathul Mu'in. Kemana-mana saya bawa tuh kitab dengan syarahnya, I'anatul Talibin, dan saya nyaris hafal isi kitab tersebut 4 jilid. Syarah I'anatul Talibin, syarah Fathul Mu'in, I'anatul Talibin. Karena saya seneng mempelajarinya, saya tahu semuanya. Saya dulu sampai dikenal sebagai santri yang sukanya ngasih PR sama ustadz. Bukan santri yang dikasih PR sama ustadz gitu ya. Santri suka ngasih PR sama ustadz. Ustadznya suka saya tanyain terus, oh iya ya,
Nanti dah saya pelajari lagi Syarifah. Mohon maaf saya nggak tahu jawabannya sekarang. Teman-teman sekalian saya muliakan, sampai di Daruz Zahra Tarim Hadramaut Yaman, saya setahun belajar di sana, dipanggil sama guru kami Hubabah Nur untuk mengajar di Daruz Zahra kitab fikih, dan saya pun mengajarkannya. Teman-teman sekalian, sampai bertahun-tahun di sana saya mengajarkan fikih dalam 4 madhab, dan saya mengajar dalam bahasa Arab kepada santri-santri yang sekarangnya banyak menjadi ustadzah-ustadzah, baik di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Amerika, di Inggris. Ada teman saya tuh dulunya duduk di kelas saya, Ustadzah Najibah, ustadzah-ustadzah yang lain tuh, Ustadzah Latifah di Amerika, gitu ya. Teman-teman saya yang dulu belajar di kelas saya sekarang pada jadi ustadzah-ustadzah di mana-mana, teman-teman, di negara mereka masing-masing. Bahkan yang sekarang banyak mengajar di Kota Tarim, di Daruz Zahra, kebanyakan dulunya adalah yang duduk di kelas saya dan belajar dari apa yang saya ajarkan di kelas tersebut. Teman-teman sekalian saya muliakan, saya sampaikan ini sebagai sebuah motivasi buat adik-adik saudariku sekalian yang saya muliakan untuk jangan berhenti belajar. Tentu saja saya tidak kemudian menjadi ustadzah begitu aja gitu, enggak gitu ceritanya. Ada banyak sekali malam-malam yang teman-teman saya itu anak-anak Daruz Zahra udah pada bisa tidur, tapi saya nggak boleh tidur, nggak bisa tidur, tepatnya nggak boleh tidur, karena saya besok harus mengajar dan saya harus mutolaah murojaah dulu sampai jam 1 sampai jam 2 malam. Saya harus membaca puluhan kitab, saya harus mendengarkan berbagai kajian, dan saya harus meringkaskannya dalam beberapa lembar untuk besok saya mengajarkannya kepada teman-teman yang duduk di kelas saya. Saudaraku sekalian saya muliakan, ada banyak malam-malam yang isinya begadang membaca kitab. Ilmu seolah berkata kepada kita, atini kullak ba'atik ba'di, berikan seluruh waktumu, aku akan berikan kepadamu sebagianku. Andai kita menyerahkan seluruh waktu kita untuk belajar sekalipun, kita hanya akan mendapatkan sedikit ilmu belaka. Bagaimana jika kita sama sekali tidak mempergunakan banyak waktu untuk belajar? Yuk, semangat belajarnya, semangat belajarnya, biar jadi perempuan pinter insya Allah. Kalau kamu jadi perempuan pinter, kamu akan jadi orang yang istimewa. Sekurangnya nih ibu-ibu nih, bu, sekurangnya ibu jangan sampai ngerjain sesuatu yang ibu nggak ngerti. Kalau nggak ngerti nanya. Kalau misalnya nih ada ibu-ibu nih jelang-jelang menopause, darahnya berantakan, nggak tahu yang mana waktu yang mesti sholat, yang mana waktu yang nggak sholat, ibu tanya bu, tanya sama ustadz, tanya sama ustazah yang ngerti, sehingga kamu jangan sampai mengerjakan ibadah tidak didasari dengan ilmu. Harus paham sekurangnya bacaan-bacaan sholat yang kamu baca dalam Al-Quran, kamu ngerti artinya. Bu, masa udah sholat puluhan tahun, iftitah yang kamu baca kamu nggak ngerti artinya? Masa udah sholat puluhan tahun, tahiyat yang kamu baca kamu nggak ngerti artinya? Nggak kepengen tahu bu sama bacaan sholat yang kamu baca untuk menghadapkan dirimu kepada Allah? Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, ibu-ibu yang biasa hadir-hadir maulid, jangan cuma kesenangan baca bahasaannya bu, meskipun memang kedengarannya juga udah enak gitu. Enggak, ibu-ibu sekalian, pelajari, cari tahu artinya apa sih gitu.
Itu artinya sangat indah tentang kisah hidup baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waktumu yang senggang-senggang jangan dipakai buat urusan-urusan yang gak ada manfaatnya mulu. Nontonin infotainment sampai hafal cerita-ceritanya artis, padahal bacaan iftitah gak tahu artinya. Surat Al-Fatihah nggak ngerti artinya, kan malu ya. Apalagi ditambah dengan tiap sholat suratnya yang dibaca itu aja. Malaikat rokib atid sampai apal. Malaikat atid bilang sama malaikat rokib, Kib, abis ini kulhu nih. Liatin aja, kulhu nih, kulhu, catat dah kulhu pasti. Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, yuk belajar untuk bisa naikin nilai diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, hatimu kenalin sama Allah. Makanya yang sering dengar kajian, adik-adik juga gitu. Hatimu kenalin sama Allah. Pintarkan hatimu, Dek. Kenalin sama Allah. Fahami siapa Allah dalam kehidupanmu. Fahami bahwa kamu bahkan tidak bisa hidup tanpa hembusan nafasnya. Tak dapat berjalan kecuali dengan kekuatannya. Fahami bahwasanya dia lebih dekat dalam hidupmu daripada kamu dengan urat nadimu sendiri. Kenali Allah, sadari kehadirannya dalam hidupmu. Kemudian tanyakan pada dirimu, rindukah kamu padanya? Betapa banyaknya waktu yang telah berlalu tanpa kamu ingat kepadanya. Betapa banyaknya nama-nama kamu sebut tapi tidak namanya. Berapa banyak terbersit di hatimu berbagai macam hal kecuali tentangnya. Bahkan sholat yang kamu katakan menghadap kepadanya, hatimu blingsatan kesana kemari tanpa mengingat-ingat dia. Jadilah pandai ibu-ibu saudariku sekalian. Jadilah pandai anak-anakku. Fahami Allah. Pelajarilah Allah. Kenali Allah dalam kehidupan kalian. Jadilah pandai, kenali kekasih Allah, kenali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kalian faham bahwa tak ada jalan mendekat kepada Allah kecuali melewati jalan bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenali jalan hidupnya, fahami bagaimana caranya menjalani kehidupan. Pelajarilah kisah hidupnya hingga kalian tahu betapa istimewanya dirimu sebagai umat di hadapan Nabimu Muhammad. Ilmu, modal utama hidup istimewa. Yang kedua, ibadah. Bu, Dek, Nak, jangan jauh-jauh dari Allah. Jangan jauh-jauh dari ibadah kepada Allah. Jangan tinggal sholat. Jangan tinggal sholat. Saya ingat nasihat ayah saya dulu zaman saya kecil. Ini juga salah satu dari nasihat yang selalu saya ingat.
membuat saya memutuskan untuk belajar di pondok-pondok pesantren, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, pengen jadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang salehah. Satu hari abah saya ngomong kayak begini, "Nak, abah barusan ketemu orang. Dulu waktu zaman abah masih anak-anak, abah kepengen banget jadi dia." "Kenapa gitu, bah?" "Anak orang kaya." Dia orang kaya, maksudnya anak orang kaya, kebutuhannya semuanya terpenuhi gitu. Abah dulu waktu kecil kepengen banget jadi dia. Abah tadi ketemu di jalanan, nak, ya Allah, abah sedih banget. "Kenapa, bah?" Abah saya bilang, "Dia sekarang gila." Terus abah saya ngomong gini, "Ternyata memang ya, nak, ya, hidup ini nih tergantung nasib. Hidup nih tergantung nasib. Dan yang pegang nasib itu Allah. Maka nak, dalam hidupmu jangan pernah tinggalin Allah." Itu nasihat terus saya ingat. Terus saya ingat. Hidup nih tergantung nasib. Dan yang pegang nasib adalah Allah. Kalau kepengen nasibmu indah, nasibmu baik, nasibmu bagus, jangan pernah tinggal Allah dalam hidupmu. Saya ingat juga salah satu doa yang selalu disampaikan Hubabah Bahiyah, salah satu guru saya, yang saya tulis kisah tentang beliau di buku Bidadari Bumi yang pertama, Hubabah Bahiyah. Hubabah Nur kemarin waktu datang ke Indonesia, beliau ada cerita tentang Hubabah Bahiyah. Kata Hubabah Nur, salah satu dari perempuan yang paling berpengaruh dalam kehidupan Hubabah Nur adalah Hubabah Bahiyah. Sehingga sekalian, beliau ini perempuan yang sangat mulia. Dari mulianya, saya sampai pernah dengar Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, seorang wali min auliyaillah, tinggal di Jeddah. Beliau mengatakan, "Ma fi fid dunya mithl Bahiyah." Di atas muka bumi ini enggak ada perempuan senilai Hubabah Bahiyah. Alhamdulillah, mata saya berjumpa dengan beliau. Alhamdulillah, berhari-hari saya bersama dengan beliau. Alhamdulillah, saya berguru dari beliau, Hubabah Bahiyah. Teman-teman saya sekalian, seorang perempuan. Saya berjumpa dengan beliau di usia beliau hampir 100 tahun. Matanya nggak pakai kacamata, telinganya nggak pakai alat bantu dengar, dan badannya di usia segitu bisa naik gua Hiro. Kuat, luar biasa. Sehingga sekalian saya muliakan Hubabah Bahiyah. Saya kalau minta doa sama beliau, itu sering banget yang didoakan sama Hubabah buat saya tuh biasanya sambil ngusap muka saya. Nah itu makanya saya kalau ketemu sama anak kecil tuh suka saya usap mukanya. Teman-teman, saya ingat Hubabah Bahiyah. Saya nggak tahu dalilnya, saya nggak tahu landasan ininya ya. Saya cuman ittiba aja sama Hubabah Bahiyah. Hubabah tuh kalau ketemu anak yang beliau sayang gitu, suka diusapin mukanya gitu sambil didoain. Nah, itu saya sering diperlakukan begitu sama Hubabah Bahiyah. Hubabah Bahiyah suka sambil ngusap muka saya sambil bilang, "Asa nasibik zain Halimah, asa nasibik zain." Semoga nasibmu bagus, nak. Semoga nasibmu bagus. Saya ngerasanya di dunia ini doa Hubabah Bahiyah udah mustajab. Saya merasa jadi seorang perempuan yang bernasib baik. Kalau tidak karena nasib baik, nggak akan saya ada duduk di sini pegang mic saat ini. Bukan begitu? Bukan begitu? Kalau tidak nasib saya baik, saya tentu tidak ada di sini, berkumpul di tempat ini, memandang wajah umat Nabi Muhammad. Saya bisa menceritakan kepadamu tentang Nabi Muhammad. Saya bisa bersama denganmu berdiri mengucap salam kepada Nabi Muhammad. Andai tidak karena nasib saya baik, saya tentu
tidak ada di sini untuk mendengarkan solawat-solawat yang indah. Bersama-sama kita berkumpul dalam majelis yang penuh berkah, dalam rangka mengingat Allah, dalam rangka mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai tidak karena nasib saya yang baik, teman-teman saudaraku sekalian, saya hanya tinggal perlu menunggu. Saya hanya tinggal menunggu ijabah doa hubababahiyah untuk saya di akhirat nanti. Semoga saya menjadi seorang perempuan yang bernasib baik dengan di akhirat nanti bisa memandang wajah Nabi besar Muhammad. Di akhirat nanti bisa berjumpa dengan perempuan-perempuan salehah, bisa memandang wajah Sayyidah Khadijah, bisa memandang wajah Sayyidah Fatimah, bisa memandang wajah Sayyidah Aisyah. Semoga nasib saya baik di akhirat dengan selamat ketika melintasi jembatan. Semoga nasib saya juga baik di akhirat dengan timbangan saya lebih berat timbangan kebaikan daripada dosa-dosa. Semoga nasib saya baik di akhirat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang nasibnya bagus di akhirat adalah orang yang dijauhkan, dihindarkan dari siksa api neraka, dan dia dimasukkan Allah ke dalam surganya. Mereka adalah orang-orang yang paling beruntung di akhirat nanti. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka dekatilah Allah. Kamu ingin menjadi seorang perempuan yang istimewa, beribadahlah kepada Allah. Jangan tinggalkan Allah. Salatmu jaga, ibadahmu jaga. Saudaraku sekalian, adik-adik terutamanya, jauhi dosa. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhilah dosa, kamu akan menjadi seorang yang ahli ibadah. Jauhi dosa. Jangan pacaran, Dek. Jangan pacaran, Dek. Terdengar gemuruh protes. Jangan pacaran. Insya. Emang kenapa sih Ustazah nggak boleh pacaran? Karena kamu kalau pacaran ninggalin Allah, ninggalin Rasulullah. Enggak kok Ustazah, saya pacaran tapi syar'i. Pacaran syar'i itu kayak orang bilang saya makan babi tapi halal. Kenapa kok bisa makan babi tapi halal? Soalnya babinya disunat. Babi mau disunat, mau matinya syahid sekalipun yang gak akan pernah halal. Demikian pula dengan pacaran. Ma khala rajul wa imra'ah illa wasyaitan tsalituhuma. Tidaklah berdua-duaan laki-laki dengan perempuan, melainkan yang ketiganya adalah kamu temenan sama setan, ya berarti kamu ninggalin Allah. Bukankah setan adalah musuhnya Allah? Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan adalah musuh kalian, jadikanlah setan sebagai musuh. Bukan malah kamu temenin setan. Kalau kamu berdua-duaan sama pacarmu, yang ketiganya adalah, kalau kamu pengen jadi perempuan yang istimewa, jauhi dosa. Jauhi dosa. Tetaplah di jalan taat pada Allah Subhanahu wa taala, tetaplah di jalan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah.
teman-teman sekalian, yang terakhir, kalau kamu pengen jadi perempuan yang istimewa, jangan pernah jauh-jauh hatimu dari mencintai Allah dan Rasulnya. Jaga hati, jaga hati. Kamu pengen jadi perempuan yang mulia, perempuan istimewa, besar peranan dalam kehidupan, hatimu. Cintai Allah, cintai Rasulullah. Jangan kegedean cinta dunia. Jangan kegedean cinta manusia. Jangan sampai kamu tinggalkan Allah karena apapun. Jangan sampai kamu tinggalkan Rasulullah karena siapapun. Pasti kamu akan jadi seorang perempuan yang istimewa. Teman-teman saya sekalian, ditinggalin siapapun nggak masalah selagi Allah tidak meninggalkanmu. Akan tetapi bersama dengan siapapun, dicintai oleh siapapun, nggak akan dapat memuliakanmu, tidak akan menjadikanmu istimewa jika kamu tidak dicintai Allah, tidak dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Persembahkan hatimu untuk Allah, hiduplah untuk Allah. Rasa hatimu persembahkan buat Allah. Dengan cara itu kalian akan menjadi seseorang yang istimewa. Mudah-mudahan Allah jaga kehidupan kita untuk selalu berada di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita tutup majelisnya dengan kita mau baca tahlil. Betul ya? Kita mau baca tahlil, teman-teman saya sekalian. Kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Saya senang nih diminta untuk mimpin tahlil, karena sekalian juga saya mau hadiahkan tahlil ini untuk ibunda saya yang tercinta, umi saya, Umi Nur binti Muhdar Asgaf, annallaha yaghfir laha wa yarhamha wa taghshaha birrahmal maghfirah. Kita juga tujukan tahlil ini juga untuk Haji Abdul Somad Sulaiman bin Haji Basirun, juga untuk Hajah almarhumah Hajah Nur Hayati binti Haji Anangdullah, annallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatim fil jannah wa yanfa'una wa yataghashahum birrahmal maghfirah wa yaskinumul jannah. Juga silahkan sebutkan arwah keluarganya masing-masing. Annallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajati fil jannah wa yanfa'una wa yataghashahum birrahmal maghfirah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdhaludz dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم bersama-sama. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة وآية الكرسي والثلاثة من كل واحد والمعوذتين أثابكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترد الأرض ومن عليها وأنت خير الواردين. اللهم أثب بمحض فضلك وجودك وكرامك ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما قلناه من قول لا إله إلا الله وما سبحناه وبحمده وما صليناه على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ثواب ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين خصوصا الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى روح السيدة خديجة الكبرى وعائشة الرضا وخصوصا إلى روح السيدة فاطمة الزهراء وولديها الحسن والحسين وذريتهم الجميع خصوصا إلى روح السيد المهاجر الله بن عيسى فقيل المقدم محمد بن علي بعلوي سيد الحبيب علوي خالع قسم وإلى روح سيدنا ألوي الغيور ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين ثم إلى روح سيد الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح صاحب راتب حبيب عبد الله بن علوي الحداد ثم إلى روح أحمد بن زين الحبشي وإلى روح صاحب المولد الحبيب علي بن محمد الحبشي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس luar Batang ثم إلى روح الحبيب أبو بكر السقاف Gresik ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن الحبيب عبد القادر بن أحمد بن الفقيه Malang ثم إلى روح الحبيب محمد بن عيدروس الحبشي ثم إلى روح الحبيب محمد بن أحمد المهضار ثم إلى روح الحبيب علي Habib Ali Boto Putih ثم إلى روح الحبيب محمد بن Abdurrahman Al-Aidrus Habib Neon ثم إلى روح الحبيب صالح الحميد Tanggul ثم إلى روح Habib Hussein Brani ثم إلى روح ثم إلى روح الحبيب محمد بن عبد الرحمن أسقاف إندرامايو ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيد ثم إلى روح الحبيب محمد بن عبد الله الحدار ووصولهم وفروعهم ثم إلى روح الحبابة مريم وإلى روح الحبابة زهراء الحدار ثم إلى روح الحبابة أميرة وإلى روح الحبابة بهية ثم إلى روح سيد محمد وسيد عباس بن علوي بن سيد محمد وسيد Abbas bin Alwi bin Abbas al-Maliki wa usulihim wa furuhim thumma ila ruhi Habib Hasan wal Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri thumma ila ruhi jami' awliyaillah min masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha thumma ila arwahi al-awliya at-tis'ah alladhina nasharuddin fi biladina al-Indonesia thumma ila arwahi arbatil a'immatil mujtahidin wa mughalliddin fid din wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra والمفسرين السادات الصوفيات أجمعين خصوصا إلى روح الإمام الغزالي محمد بن محمد الغزالي الطوسي ثم إلى روح سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وأصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا آل أبي علوي أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا إلى روح sebutkan arwah keluarga masing-masing. Wa hususul ila ruhi ummi Nur binti Muhdar Asgaf thumma ila ruhi hususan Haji Abdus Somad Sulaiman bin Haji Basirun Hajjah Nur Hayati binti Haji Anang Dullah
Haji Basirun bin Haji Muhammad Nur, Haji Anangdullah bin Ibak, Haji Sa'adiyah binti Tuhamid, Haji Masrumi binti Masdar, Fakhruddin bin Haji Anangdullah, Endang Hartati binti Haji Anangdullah, Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Kiai Haji Ahmad Zuhdi An-Nur bin Haji Muhammad Tafirullah Hidayat bin Muhammad Isfandiari Azhar, Profesor Haji Muhammad Kustan Basri bin Haji Utuh Basri. Tumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ihwanina fid din wa ashabina wa liman lahu haqqun alaina. Thumma ila ruhi hususan man la zair wa la dhakira lahum ummal jami' birrahmati warridwan wa askinna wa iyahum fasihal jinan ya Hannan ya Mannan. Allahumma anzil fi kuburihim ar-rah wal rayhan wal fushata wal aman wal bisharata wal ridwan ya Hannan ya Mannan. Allahumma ij'alhu hijaban lahu minan nar, sitran lahu minan nar, fikakan lahu minan nar, ishtira lahu minan nar. Ballighhum bihi minal firdausi a'la manazilha waktub lahum bihi minat thawabi azzalahu wa farah wa thaqil bihim mawazinahum minal hasanat waghfir lahum bihi jami'ad dhunub was sayyi'at warfa'hum bihi indaka ila 'ala darajat wa akhlufhum fi auladihim wa man intasaba ilaihim bil khilafatil hasanah wal aqibis salih. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa si' madkhalahum wa abdilhum daran khairan min diyarihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa si' madkhalahum wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min azwajihim. Allahumma anzil fi kuburihim ar-rah wal rayhan wal fushata wal aman wal bisharata wal ridwan ya Hannan ya Mannan ya man idza su'ila ata wa idza stu'ina an. Allahumma jbur inkisarana wa aqbal i'tidarana wa akhtim bi salihati a'malana wa a'marana wa alal iman wal islam jami'an tawaffana wa anta radin anna wa la tuhyina Allahumma fi ghaflah wa la ta'khudna ala ghirrah wa jal akhir kalamina min ad-dunya inda intiha ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahyina 'alaiha ya hayy wa amitna 'alaiha ya mumit wa ba'athna 'alaiha ya ba'ith wa anfa'na warfa'na biha yawma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma inna maghfiratuka wasi'at min dunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Allahumma inna maghfiratuka wasi'at min dunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Allahumma inna maghfiratuka wasi'at min dunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatiha bil qubul wa tawmi kulli su'il hadat rasul. Al-Fatiha. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.